Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang paling pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan salat beserta halam. Tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi, yakni Bapak dosen pengampu Profesor Dr. Renat Insinyur Nadi Idrus SSI, serta teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hafizulima Al-Khansa, dan teman saya Urwatul Fuska dan Alfara Alia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Detektor Kromatografi GC dan HPLC. Presentasi ini merupakan hasil dari pembelajaran dan diskusi kelompok kami selama beberapa waktu terakhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan dapat diterima dengan baik. Baik, sebelumnya, outline di materi yang akan kami bahas adalah tentang kromatografi, gas kromatografi, detektor gas kromatografi, high performance liquid chromatography, detektor high performance liquid chromatography, dan perbandingan antara detektor GC dan HPLC. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fasa gerak dan fasa diam. Fasa gerak dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fasa diam dapat berupa cairan atau padatan. Kromatografi gas atau sering disingkat dengan GC merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis senyawa gas atau senyawa yang dapat diuapkan berdasarkan perbedaan titik didih atau tekanan uap dan polaritas. Dalam GC, fase geraknya adalah gas inert, yaitu nitrogen, helium, hidrogen, dan argon. Fase diamnya berupa lapisan cairan yang tidak dapat bergerak yang dilapisi pada penyangga padat atau absorban padat di dalam kolom. GC dibagi menjadi dua jenis berdasarkan fase diamnya, yaitu GC dengan fase diam cair disebut kromatografi gas cair atau GLC, sedangkan GC dengan fase diam padat disebut dengan kromatografi gas padat atau GSC. Prinsip kerja dari gas kromatografi adalah memasukkan sampel melalui port injeksi. Gas pembawa yang merupakan fase bergerak melewati injektor dan membawa sampel ke dalam kolom. Pemisahan terjadi di dalam kolom yang mengarah ke detektor. Detektor menyediakan sinyal elektronik yang direkam dan ditampilkan dalam kromatogram. Jenis-jenis detektor dalam kromatografi gas. Detektor kromatografi gas atau GC adalah komponen penting dalam sistem kromatografi gas yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur senyawa-senyawa yang telah dipisahkan oleh kolom GC. Setelah senyawa-senyawa dalam sampel melewati kolom kromatografi dan dipisahkan berdasarkan sifat volatilitas dan interaksi dengan fase diam, mereka masuk ke detektor yang akan memberikan sinyal yang proporsional dengan jumlah atau konsentrasi senyawa tersebut. Terdapat 4 detektor dalam kromatografi GC, yaitu Thermal Conductivity Detector atau TCD, Flame Ionization Detector atau FID, Electron Capture Detector atau ECD, dan Mass Spectrometer, yaitu MS. Yang pertama adalah Thermal Conductivity Detector atau TCD, merupakan salah satu detektor paling awal yang dikembangkan untuk GC. TCD juga dikenal sebagai katarometer atau detektor kawat panas. Prinsip dasar dari TCD adalah mendeteksi sifat konduktivitas termal antara gas pembawa dan sampel dengan memantau perubahan konduktivitas listrik filamen. TCD memiliki sensitivitas yang rendah. Sensitivitas TCD yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan menggunakan gas pembawa yang tepat, misalnya helium. TCD terdiri dari catu daya, blok detektor, sampel dan gas pembawa dari kolom, dan juga gas pembawa murni, yaitu gas referensi. TCD menggunakan metode CAT atau Constant Average Temperature dalam catu daya yang dapat memperluas jangkauan linear. TCD beberapa kali, meningkatkan dan memperbaiki sensitivitas serta kecepatan responnya. Blok detektor terdiri dari 4 filamen sebaris, 2 untuk sisi sampel dan 2 untuk referensi yang dipasang dalam termostatnya. Dan filamen tersebut dapat dipanaskan secara elektrik. Yang kedua terdapat Flame Ionization Detector atau FID, merupakan detektor universal yang merupakan detektor GC paling umum untuk mendeteksi senyawa organik, misalnya hidrokarbon, karena sensitivitas senyawa yang mengandung karbon yang cukup tinggi. Meskipun FID mudah digunakan dan tidak terpengaruh oleh laju aliran,
FID memerlukan 3 pasokan gas yang terpisah dan juga merusak sampel atau bersifat destruktif. FID memerlukan hidrogen untuk pembakaran, helium atau nitrogen untuk gas pembawa, dan oksigen atau udara untuk agen pembakaran. Prinsip FID adalah ionisasi senyawa organik dengan cara pembakaran senyawa tersebut dalam nyala udara hidrogen. Selanjutnya, sampel gas dalam nyala hidrogen dan hidrokarbon yang ada dalam sampel diionisasi oleh nyala tersebut, kemudian diekstraksi oleh medan listrik. Hasil dari proses ini adalah arus listrik yang dihasilkan sama dengan total kandungan karbon dalam sampel. FID dibagi menjadi 7 bagian, yaitu kolom, ujung nyala atau anoda, nyala, kolektor atau katoda, catu daya, badan menara, dan penyala. Yang ketiga terdapat elektron capture detector atau ECD, juga dikenal sebagai detektor afinitas elektron atau detektor penyerapan elektron, adalah detektor yang sensitif, spesifik, dan konsentrasinya tinggi. ECD digunakan untuk mendeteksi senyawa afinitas elektron. ECD memiliki sensitivitas tinggi terhadap senyawa elektronegatif, misalnya halogen, tetapi juga memiliki batas deteksi yang rendah. Untuk menghasilkan elektron dan ion, sumber sinar beta berenergi rendah digunakan menggunakan gas pembawa yang berbeda dapat mempengaruhi berbagai sifat elektron, seperti laju termalisasi. Gas pembawa juga dapat mempengaruhi ionisasi molekul yang memperoleh sinyal ECD. ECD biasanya menggunakan campuran gas metana dan argon. ECD terdiri dari ruang ionisasi yang berisi sumber radioaktif dan 2 elektroda terpolarisasi. ECD menggunakan pemancar radioaktif untuk mengionisasi partikel. ECD mendeteksi konsentrasi analit berdasarkan elektron yang diserap. Yang terakhir ada mass spectrometer atau MS, merupakan salah satu detektor gizi yang sering digunakan untuk mendeteksi senyawa organik dan anorganik karena memiliki sensitivitas, selektivitas, kemampuan mengidentifikasi senyawa berdasarkan massa molekul, dan detektor ini memberikan analisis yang mudah. MS dapat memberikan informasi struktur yang detail pada suatu komponen dengan memisahkan komponen tersebut. Detektor ini terdiri dari 6 bagian, yaitu sistem inlet, sumber ion, penganalisis massa, detektor ion, sistem vakum, dan perekam. Sumber ion merupakan perangkat MS yang dapat memungkinkan terjadinya ionisasi. Terdapat banyak jenis sumber ion dalam analisis MS, seperti ionisasi kimia, ionisasi termal, dan ionisasi medan. Prinsipnya adalah menghasilkan ion dari analit. Ion dipisahkan menurut rasio massa terhadap muatannya. Ion yang dipilih dideteksi dalam detektor. Detektor akan diubah menjadi sinyal elektronik dan direkam. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing detektor ini adalah pada TCD atau Thermal Conductivity Detector memiliki kelebihan yaitu bersifat universal karena dapat mendeteksi hampir semua senyawa, baik itu organik maupun anorganik, dan juga non-destruktif, cocok untuk analisis awal dan sampel tak dikenal, namun memiliki kekurangan yaitu sensitivitasnya rendah, terpengaruhi suhu, aliran gas, dan noise thermal, kurang cocok untuk analisis jejak. Kemudian untuk FID atau Flame Ionization Detector memiliki kelebihan yaitu sensitivitas tinggi terhadap senyawa organik yang berbasis karbon, tidak dipengaruhi oleh laju aliran gas, umumnya digunakan dan mudah dioperasikan. Namun memiliki kekurangan karena bersifat destruktif, karena sampelnya itu dibakar, tidak mendeteksi senyawa anorganik, memerlukan 3 jenis gas yaitu H2, O2 atau udara, dan carrier gas. Kemudian untuk ECD atau Electron Capture Detector, itu memiliki kelebihan bahwa sangat selektif terhadap senyawa elektronegatif seperti halogen dan juga pestisida, sensitivitas sangat tinggi, dan cocok untuk analisis residu pestisida dan juga polutan. Namun memiliki kekurangan yaitu selektivitas terbatas, tidak cocok untuk analisis umum, sensitif terhadap kontaminasi dan kelembapan, kompleks dan memerlukan gas spesifik. Kemudian yang terakhir adalah MS atau Mass Spectrometry. Itu memiliki kelebihan bahwa deteksi universal, baik senyawa organik maupun anorganik, memberikan informasi struktur senyawa, sangat sensitif dan selektif, cocok untuk konfirmasi dan identifikasi. Namun memiliki kekurangan yaitu kompleks dan mahal, membutuhkan sistem vakum, tidak cocok untuk penggunaan rutin dan sederhana.
Performal liquid chromatography atau disingkat dengan HPLC atau juga disebut dengan kromatografi cair kinerja enetik, disingkat dengan KCKT, adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan atau isolasi dan pemurnian. HPLC menggunakan dua fase kerja, yaitu fase gerak, mobile fase, dan fase cair, stationary fase. Fase gerak berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor, sedangkan fase diam adalah fase tetap, di mana kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area substrat tinggi. Prinsip kerjanya HPLC yaitu dengan memisahkan komponen analit berdasarkan tingkat polaritasnya. Pada tiap campuran yang keluar dideteksi dan detektor dan dicatat dalam bentuk kromatogram. Jumlah puncak dalam kromatogram mengidentifikasi jumlah komponen, sementara luas puncak mengidentifikasi konsentrasi komponen dalam campuran. Detektor HPLC berfungsi untuk mendeteksi komponen sampel dalam aliran yang keluar dari kolom. Detektor memiliki peran penting dalam menganalisis komponen campuran yang dielusi setelah melewati kolom HPLC. Meskipun ada berbagai metode deteksi HPLC, penting untuk diakui bahwa tidak ada detektor tunggal yang dapat secara efektif mengidentifikasi semua senyawa atau analit. Pertama itu ada detektor universal. Detektor ini mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik, dan tidak bersifat selektif. Contohnya itu pada Effractive Index atau RI, Evaporative Light Scattering Detector, dan Charged Aerosol Detector atau CID. Yang kedua itu detektor spesifik. Detektor ini hanya mendeteksi senyawa secara spesifik dan selektif. Contohnya pada UV vis atau DID. Yang kedua itu ada fluoresensi detektor atau VLD. Yang ketiga itu electrochemical detektor ECD dan conductivity elektron atau massa spektrofotometri MS. Refractive index RI, benda padat bergantung pada panjang gelombang penyinaran, suhu dan sifat material seperti komposisi kimia, struktur kristal, dan isotropi. RI dapat digunakan sebagai kontrol kualitas untuk fabrikasi lensa, cermin, prisma, serat optik, dan untuk mengidentifikasi partikel. RI silika leburan pada panjang gelombang 546 nm. Detektor refractive index atau RI pada HPLC adalah detektor yang bekerja dengan mengukur perbedaan indeks bias antara fase gerak, mobile fase, dan sampel yang melewati sel aliran detektor. Prinsip kerjanya berdasarkan pembiasan cahaya yang dialami oleh larutan saat melewati detektor, di mana perubahan indeks bias ini menyebabkan defleksi cahaya yang diukur dan diubah menjadi sinyal listrik. Prinsip kerja detektor RI HPLC yaitu yang pertama, detektor RI menggunakan hukum Snell untuk mengukur perubahan arah pembiasan cahaya saat melewati dua medium dengan indeks bias berbeda, yaitu fase gerak dan eluen yang mengandung analit. Yang kedua itu sistem detektor biasanya memiliki dua kuvet atau flow cell, satu berisi fase gerak sebagai referensi dan satu lagi berisi eluen dari kolom. Yang ketiga itu ketika indeks bias eluen berbeda dari fase gerak, terjadi perubahan pembiasan cahaya yang dideteksi oleh fotodetektor sebagai sinyal. Yang keempat itu sinyal ini dapat proporsional terhadap konsentrasi senyawa yang tidak memiliki gugus kromofor atau tidak menyerap UV seperti gula, polimer, dan senyawa non-UV lainnya. Evaporative Light Scattering Detector atau disingkat dengan ELCD merupakan detektor HPLC yang mengatasi keterbatasan detektor indeks bias atau disingkat dengan RI dengan tidak terpengaruh fluktuasi suhu dan mampu mendeteksi senyawa berelusi cepat tanpa perlu waktu stabilisasi panjang. Prinsip kerjanya melibatkan tiga. Yang pertama, debulisasi eluen menggunakan gas nitrogen. Yang kedua, penguapan pelarut dengan pemanasan. Dan yang ketiga itu deteksi hamburan cahaya oleh partikel analit padat yang tersisa. Keunggulan utama LCD terletak pada kemampuannya mendeteksi senyawa non-UV seperti karbohidrat, contohnya sukrosa dan glukosa.
lipid, contohnya trigliserida dan fosfolipid. Juga ada polimer atau disingkat dengan PEG yang mencakup 70-80% aplikasi analisis senyawa alam. Data ini menunjukkan ELCD memiliki sensitivitas 10-100 kali lebih baik dibandingkan RI untuk senyawa non-kromorik dengan limit deteksi sekitar 1-10. Dalam praktiknya, LCD ini memerlukan pasokan gas nitrogen murni. Kemurnian ininya lebih besar 99,5% dengan aliran 1-3 liter per menit, di mana generator nitrogen seperti Solaris mampu memberikan tekanan konstan 100 PSI dengan biaya operasi 60% lebih rendah dibandingkan tabung gas konvensional. Aplikasi utama ini dia meliputi analisis produk alam, yaitu pada ginsenosida dan terpenoid, kontrol kualitas farmasi, yaitu spesien non-UV, dan industri makanan, yaitu pada analisis pemanis. Namun, ELCD ini memiliki keterbatasan dalam kuantitatif presisi dengan kesalahan lebih kurang 15-20% dan tidak cocok untuk senyawa volatil dan atau analit dengan berat molekul kurang dari 200 Da. Perbandingan dengan detektor lain ini menunjukkan LCD unggul dalam universalitas tetapi kalah dalam presisi dibandingkan dengan LCD dan MS. Membuatnya ideal untuk screening awal tetapi kurang cocok untuk analisis kuantitatif ketat. Charger Aerosol Detektor CID. CID merupakan detektor universal dalam HPLC yang bekerja berdasarkan prinsip pengukuran muatan listrik pada partikel aerosol hasil penguapan elemen. Detektor ini sehingga sangat cocok untuk mendeteksi senyawa-senyawa tanpa gugus kromofor seperti garam, pengotor, dan berbagai senyawa non-UV. Keunggulan utama CID terletak pada kemampuannya mendeteksi senyawa non-volatil dan semi-volatil tanpa memerlukan standar murni, dengan sensitivitas mencapai level nanogram dan reproducibilitas yang baik. Dalam aplikasinya CID, deteksi senyawa non-UV seperti NaCl dan karbohidrat, serta kuantifikasi senyawa tidak dikenal tanpa perlu kalibrasi individual. Contoh nyata menunjukkan CID mampu mendeteksi keberadaan garam NaCl yang terlihat oleh detektor UV, serta mengungkapkan kandungan pengotor hingga 11% yang hanya terdeteksi 0,23% oleh UV. Meskipun memiliki keterbatasan seperti hanya cocok untuk senyawa non-semi-volatil dan menghasilkan senyawa non-linear yang mampu dikalibrasi, CID tetap menjadi pilihan utama untuk analisis komprehensif berbagai senyawa tanpa kromofor. Proses kerja CID melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama, elemen dari HPLC diubah menjadi aerosol halus melalui proses nebulisasi. Selanjutnya, pelarut diuapkan sehingga menyisakan partikel analit kering. Partikel-partikel ini kemudian diberikan muatan positif oleh gas nitrogen bermuatan sebelum akhirnya diukur oleh elektrometer, di mana sinyal yang dihasilkan sebanding dengan konsentrasi analit. Untuk mengoptimalkan performa, CID memerlukan pengaturan power function value atau VFV untuk memperluas rentang linear serta teknik inverse gradient post column untuk mengurangi variabilitas respon. UVV atau DID, kepanjangan dari Diode RF Detector. Detektor ultraviolet UV-Vis merupakan detektor universal yang dapat memberikan respon terhadap semua komponen sampel. DID atau PEA, photodiode RF detector, merupakan bentuk lain dari UV-Vis, namun memberikan lebih banyak informasi tentang komposisi sampel daripada detektor lain karena dapat mengumpulkan data pada satu atau lebih panjang gelombang dalam satu kali proses. Detektor UV HPLC bekerja berdasarkan prinsip absorpsi cahaya oleh molekul dalam sampel pada panjang gelombang ultraviolet dan pada vis. Ketika cahaya dari sumber lampu UV vis melewati aliran elemen, hasil pemisahan sampel di kolom ini
pada molekul-molekul tertentu dalam elemen menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Dengan tingkat penyerapan cahaya ini diukur dan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian ditampilkan sebagai puncak pada kromatogram. Berikutnya adalah detektor fluoresensi, di mana detektor ini adalah detektor optik yang paling selektif, sensitif, dan spesifik dibandingkan dengan semua detektor HPLC lainnya. Panjang gelombang tertentu digunakan untuk mengeksitasi dan kemudian memancarkan sinyal cahaya pada atom analit. Intensitas cahaya dipantau secara terus-menerus untuk mengkuantifikasi konsentrasi analit. Bahkan, satu analit di dalam sampel bisa terdeteksi oleh detektor fluoresensi. Untuk beberapa senyawa yang tidak memiliki serapan fluoresensi atau serapannya rendah, maka dia diperlakukan dulu dengan turunan fluoresensi seperti densi-klorida. Sistem ini mudah dioperasikan dan relatif stabil. Detektor ini sensitivitasnya bisa 10-1000 kali lebih tinggi untuk fluoresensi dibandingkan dengan detektor serapan UV-Vis, tapi dia terbatas pada molekul fluoresen. Detektor ini memberikan selektivitas yang tinggi karena pengukurannya dilakukan menggunakan panjang gelombang eksitasi dan emisi yang spesifik untuk substansi target. Substansi fluoresens dapat dideteksi dengan sensitivitas yang tinggi. Sensitivitas dan selektivitas dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik derivatisasi. Prinsip kerja detektor ini menggunakan HPLC-FD yang didasarkan pada distribusi analit dari sampel antara fase gerak eluen yang sifatnya non-polar dan fase diam kolom yang sifatnya polar dengan bantuan detektor fluoresensi. Bekerja pada prinsip light dissolve light. Detektor fluoresensi pada HPLC bekerja berdasarkan prinsip fotodensitometri, di mana senyawa dideteksi dengan cara menderivatisasinya dengan pewarna fluoresensi yang punya panjang gelombang serapan yang sama dengan senyawa yang diteliti. Detektor fluoresensi bekerja mengukur foton yang dipancarkan oleh molekul fluoresen setelah eksitasi pada panjang gelombang tertentu. Ada relaksasi getaran sebelum emisi foton selama relaksasi elektronik. Relaksasi getaran ini menyebabkan pergeseran merah foton yang dipancarkan versus foton eksitasi, yang disebut juga dengan pergerakan Stokes. Secara sederhana, molekul fluoresensi kehilangan energi yang tersisa dengan memancarkan cahaya yang lebih tinggi dari panjang gelombang penyerapan aslinya. Berikutnya adalah electrochemical detector. Detektor elektrokimia ini selektif dan sangat sensitif, sering digunakan untuk mengukur analit aktif redox tingkat rendah dalam matriks biologis yang kompleks. Meskipun kinerjanya sering dibandingkan dengan sensitivitas pada FLD, keuntungan dari detektor elektrokimia ini itu deteksi elektrokimianya adalah pengukuran langsung pada analit tanpa perlu prosedur derivatisasi yang rumit dan memakan waktu yang lama. Detektor ini sensitif terhadap suhu dan kecepatan alir pada fase gerak. Tidak dapat digunakan pada elusi gradien. Detektor ini selektif terhadap oksidator dan reduktor. Detektor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu keseimbangan dan detektor dinamis. Detektor ini menanggapi zat yang dapat dioksidasi atau direduksi dan sensitivitas terhadap perubahan laju aliran atau komposisi fase gerak. Reaksi berlangsung pada permukaan elektroda sehingga menghasilkan listrik sinyal. Kesesuaiannya akan tergantung pada konsentrasi volumetrik molekul terlarut dalam fase gerak berair ataupun organik. Prinsip kerja dari detektor elektrokimia ini adalah dari sampel kolom HPLC mengalir ke dalam sel elektrokimia. Di dalam sel terdapat elektroda kerja, elektroda referensi, dan elektroda pembantu. Elektroda kerja diberi potensial tetap atau voltage terhadap elektroda referensi. Apabila senyawa elektroaktifnya ada, maka ia akan mengalami oksidasi atau reduksi di permukaan elektroda kerja. Reaksi ini menghasilkan arus listrik yang terukur dan intensitas arus sebanding dengan konsentrasi senyawa. Berikutnya adalah detektor conductivity, di mana detektor jenis ini adalah
digunakan untuk mengukur konduktivitas listrik larutan yang keluar dari kolom. Detektor ini mengukur perubahan konduktivitas yang disebabkan oleh keberadaan ion dalam fase gerak, sehingga sangat cocok untuk analisis ionik seperti anion, kation, asam amino, dan gula setelah derivatisasi. Detektor ini sensitif terhadap suhu dan kecepatan alur fase gerak, tidak dapat digunakan pada elusi gradien, selektif terhadap ionik, asam organik, maupun surfaktan. Detektor ini memberikan deteksi reproducible, universal dan sensitivitasnya tinggi untuk material yang terinduksi listrik dan surfaktan. Sensor detektor ini mengukur konduktivitas fase gerak sehingga sering disebut juga dengan detektor Buck. Sensor detektor ini terdiri dari sel yang bergerak dalam fase gerak dengan volume beberapa mikroliter yang mengandung 2 elektroda. Biasanya terbuat dari stainless steel, platinum, atau dari logam mulia untuk menentukan alkali serta alkali tanah. Prinsip kerja untuk detektor conductivity ini adalah ketika analit keluar dari kolom akan melewati sel deteksi. Detektor akan mengukur konduktivitas listrik larutan. Konduktivitas tergantung pada jumlah dan mobilitas ion dalam larutan. Perubahan konduktivitas dibandingkan dengan baseline atau konduktivitas LUN digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi analit. Umumnya digunakan bersama teknik suprasi konduktivitas, terutama pada ion kromatografi untuk meningkatkan selektivitas. Detektor spektroskopi massa memberikan selektivitas dan sensitivitas yang sangat tinggi serta karakteristiknya itu didasarkan pada fragmentasi molekul oleh medan listrik dan pemisahannya didasarkan pada rasio massa terhadap muatan dari molekul yang terfragmentasi. Aplikasi baru daerah telah diperkenalkan oleh teknik LC-MC karena kelebihannya dalam hal sensitivitas dan resolusi. Kombinasi HPLC-MC menghasilkan sistem pemisahan dan deteksi dengan sensitivitas dan spesifisitas yang sangat tinggi, bahkan untuk analisis senyawa kompleks pada konsentrasi yang sangat rendah. Deteksi MC lebih sensitif daripada metode deteksi lain seperti UV-Vis karena tidak memerlukan kelompok chromophore atau redox dan memungkinkan identifikasi dan penjelasan struktur dari berbagai molekul. Prinsip kerja dari detektor ini itu dari sumber ion. Pertama-tama akan menghasilkan ion fase gas dari aliran LUN dan memberikan berkas ion terfokus ke penganalisis massa. Selanjutnya, penganalisis massa akan memisahkan ion dalam ruang atau waktu berdasarkan M per Z masing-masing. Terakhir, detektor akan mengubah ion menjadi sinyal listrik berbasis waktu dan mengeluarkan spektrum M per Z yang dipilih dalam rentang pemindahan. Kelebihan dan kekurangan detektor HPLC yang telah kami jabarkan tadi, itu dari detektor reflex index itu kelebihannya dalam mampu mendeteksi hampir semua senyawa non-volatil tanpa memerlukan kromofor. Namun, sensitivitasnya rendah. LSD itu memberikan deteksi universal untuk senyawa non-volatil linear dan sensitivitasnya terbatas dibandingkan dengan detektor spektrometri massa. Detektor CAD itu menyajikan deteksi kuasi universal dengan sensitivitas yang lebih tinggi dan respon lebih stabil dari larut non-volatil dan kurang selektif terhadap analit individual. Detektor UV-Vis atau DAD sensitif terhadap senyawa dengan kromofor dan memungkinkan akuisisi spektrum simultan. Namun kekurangannya dia tidak efektif untuk senyawa tanpa gugus penyerap UV dan rentan terhadap interferensi matriks. Detektor ini punya sensitivitas dan selektivitas yang sangat tinggi untuk senyawa fluoresens. Namun kekurangan dia terbatas hanya untuk senyawa fluoresens alami atau hasil dari derivatisasi. Selektif dan sensitif terhadap senyawa yang dapat dioksidasi atau direduksi. Namun kekurangannya dia tidak digunakan untuk analit non-elektroaktif dan perlu kontrol sistem elektrokimia yang ketat. Untuk detektor conductivity, efektif untuk analit ionik dan sangat sesuai untuk kromatografi ion. Namun, kekurangannya adalah selektivitas yang rendah dan sangat dipengaruhi oleh konduktivitas pelarut atau matriks. Terakhir adalah kelebihan dari mass spectrometry, dia sensitif dan selektivitas tinggi serta kemampuannya identifikasi struktur molekul. Namun, kekurangannya adalah biayanya tinggi, membutuhkan instrumentasi kompleks, dan tidak selalu kompatibel dengan semua pelarut. Dari semua detektor gizi dan HPLC yang telah kami dapatkan, maka kami mengklasifikasikan perbedaan keduanya. Dilihat dari tabel bahwa dari fase gerak detektor gizi, sedangkan di detektor HPLC itu dia berbentuk cairan pelarut seperti air, metanol, ataupun aseton nitril.
dari jenis sampel data tergizi itu senyawanya mudah menguap dan termostabil atau termolabil. Prinsip dari senyawa data tergizi, dia deteksinya berdasarkan sifat fisika atau kimia senyawa gas, bisa ionisasi, konduktivitas, atau tangkapan elektron. Sedangkan dari detektor HPLC, dia deteksinya berdasarkan interaksi optik atau sifat fisik senyawa dalam cairan, seperti absorbansi, fluoresensi, dan indeks bias. Contoh detektor umum dari detektor gizi adalah FID, TCD, SCD, dan MS. Sedangkan di detektor HPLC dia menggunakan detektor UV-Vis, DAD, FLD, RID, ELSD, dan MS. Untuk detektor universal di gizi menggunakan RID dan ELSD. Terakhir adalah detektor selektif. Pada detektor gizi itu menggunakan detektor ECD atau elektronegatif dan FID atau yang untuk organik. Sedangkan di HPLC dia menggunakan FLD, fluorescence, dan UV untuk aromatik atau yang berikat terangkap. Berikut adalah daftar pustaka yang telah kami gunakan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai detektor kromatografi gizi dan HPLC. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, dan karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran, serta pertanyaan dari teman-teman semua. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.